Halo semuanya, selamat datang di channel gua Nekotaku. Di video pertama kali ini, gua akan menceritakan alur cerita anime Spy X Family. Yang dimana anime Spy X Family ini berceritakan tentang keluarga palsu seorang mata-mata bernama Lloyd Forger. Dalam keluarga itu, ia memiliki anak bernama Anya dan istri bernama Yor. Tanpa sepengetahuan Lloyd, Anya yang dia adopsi dari panti asuhan bukanlah anak perempuan yang biasa. Bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan duta besar Westalis yang ada di dalam mobil dengan supirnya. Saat di perjalanan, supir dari duta besar tersebut panik karena rem yang ada di mobilnya tak bisa ia gunakan dan membuat ia tak fokus dengan jalan raya. Pak Dubes yang melihat mobil yang ia gunakan akan menabrak pembatas jalan, membuat ia panik dan berteriak kepada supirnya untuk memperhatikan jalan. Tapi sang supir tak mendengarnya dan sibuk dengan rem mobilnya yang blong, yang membuat mereka menabrak pembatas jalan dan terjatuh dari flyover yang membuat mobil yang digunakan meledak. Scene berpindah ke rapat para petinggi dewan. Mereka membahas kematian Dubes tadi. Mereka meyakini kematian Dubes di Ostania merupakan pembunuh dari ekstremis sayap kanan timur. Mereka menganggap bahwa mereka ingin perang dengan negeri Westalis. Salah satu dari petinggi di rapat mengusulkan untuk menyerahkan tugas ini kepada agen mereka yang paling terampil, yaitu Sang Senja. Scene berpindah, melihatkan kemampuan penyamaran agen terbaik ini. Ia melakukan penyamaran menjadi politisi yang membeli foto salah satu Menlu yang terbukti botak untuk menjadi alat penurunan jabatan sang Menlu. Setelah mendapatkan fotonya, ia pun langsung pergi meninggalkan sang penjual. Tetapi tak lama dari itu, politisi sebenarnya datang memanggil si penjual, yang membuat si penjual menjadi bingung dan panik karena nyawanya terancam. Scene kembali ke Sang Senja. Terdapat narasi yang menjelaskan pekerjaan di mana saat zaman perang, informasi ia bertahan hidup dari berbagai medan perang dengan 100 wajah atau lebih dikenal sebagai ahli penyamaran. Scene berpindah ke restoran mahal. Di sana Sang Senja menyamar sebagai Robert yang berpacaran dengan seorang gadis yang ternyata anak dari salah satu politisi yang tadi ia samar. Karen melihat di dalam restoran ada yang melamar pacarnya dan Karen ngode-ngode ke Robert untuk melamarnya. Tetapi Robert alias Sang Senja yang sudah berhasil menyelesaikan tugasnya, ia tak membutuhkan Karen lagi. Jadi ia langsung memutuskan Karen begitu saja dengan alasan bahwa obrolan Karen tak bermutu. Karen yang syok karena diputuskan begitu saja jadi marah-marah dan membuat pusat perhatian di restoran. Dan ia meninggalkannya begitu saja. Lalu semua identitas Robertnya sudah berakhir sampai hari ini dan membakar file atau bukti yang ia dapatkan tadi siang. Ia mengatakan menikah berkeluarga, semua hasrat itu sudah hilang sejak ia menjadi mata-mata. Scene berpindah keesokan harinya. Di stasiun kereta, Sang Senja menemui salah satu agen juga yang menyamar. Mereka bertukaran informasi melalui koran dan sang agen memberikan agen Senja sandi C. Scene berpindah ke dalam kereta. Agen Senja yang sedang membaca misinya yang jadi kode rahasia di dalam koran yang menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilannya di misi sebelumnya, menyelamatkan bukti dari sang menteri kemarin, dan masuk ke dalam misi barunya, yaitu menyelidiki ketua Partai Persatuan Nasional Donovan Desmond, orang yang mengancam perdamaian Barat Timur. Misinya ialah mendekatinya dan melacak gerak-geriknya. Dan yang harus dilakukannya adalah menikah dan membuat anak dalam waktu seminggu. Ia pun kaget hingga menyemburkan kopinya dan heran dan tak sengaja berteriak bagaimana membuat anak dalam seminggu, yang didengar oleh penumpang kereta lainnya dan menjadi awkward. Semua itu harus dilakukan karena Desmond tak pernah muncul di publik. Ia hanya muncul di sekolah anaknya, yaitu acara Ramatama bersekolah yang diadakan secara berkala. Acara tak resmi yang menjadi kumpulnya tokoh-tokoh politisi dunia. Dan agar bisa ke sana, sang agen harus mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut agar bisa menyusup ke acara tersebut. Si agen Senja di misi kali ini menggunakan nama Lloyd Forger, pekerjaan psikologis. Ia sedang melihat rumah barunya. Lloyd memeriksa setiap sudut ruangan, memeriksa alat pelacak dan rute pelarian.
Dan kebetulan ini rumah yang sangat pas untuknya dan Lloyd pun mengambil rumah ini. Lloyd masih meyakini bahwa berkeluarga adalah hal yang tak dibutuhkannya. Lalu Lloyd mendatangi panti asuhan untuk mengadopsi anak. Panti asuhan ini sudah lusuh dan dijaga oleh pria pemabuk, tapi justru itulah yang ia cari. Semakin lusuh pantinya, semakin bagus untuknya karena anak yang akan ia adopsi menjadi tak jelas asal-usulnya. Penjaga panti menanyakan Lloyd tentang anak yang diinginkannya. Lloyd mengatakan bahwa ia ingin yang sudah bisa membaca dan menulis. Lalu penjaga panti memperkenalkannya ke anak berambut pink yaitu Anya. Ternyata Anya dianggap oleh Pak Panti sebagai anak yang bikin tak nyaman dan ingin mengeluarkannya dengan cepat. Lalu penjaga panti menyuruh Anya berkenalan. Lloyd yang melihat anak ini beranggapan dalam hati bahwa di 4-5 tahun dan syarat masuk sekolah adalah 6 tahun, tapi Anya menjawab bahwa umurnya 6 tahun. Lalu Anya menunjukkan kemampuannya mengisi TTS. Lloyd kaget dan menganggap bahwa Anya hanya mengisi asal-asalan dan Lloyd ikut melihat TTS-nya dan menjawab TTS-nya dalam hati. Namun tiba-tiba Anya selesai menjawab TTS-nya dan benar semua yang membuat Lloyd kaget dan ia memutuskan untuk mengadopsi Anya. Ia bertanya kepada Anya apakah ia ingin menjadi anaknya dan Anya pun mau. Karena ia tahu Lloyd sebagai mata-mata dan akan mengasihkan. Ternyata Anya adalah cenayang hasil dari percobaan yang membuat ia memiliki kemampuan membaca pikiran orang lain. Dan berhasil kabur dari tempat percobaan dan berpindah-pindah orang tua asuh sebagai pelindungan. Scene berpindah ke depan apartemen mereka. Lloyd mengatakan bahwa Anya harus memanggilnya ayah dan mengatakan bahwa ia anak kandung Lloyd. Anya pun mengiyakan semuanya dan mereka pun masuk ke dalam apartemennya. Anya sangat senang di apartemennya memiliki TV dan bisa menonton series animasi Spy Wars yang membuat Anya suka dengan mata-mata atau spy. Anya pun asik sendiri dengan TV-nya. Tingkah Anya yang menggemaskan apakah bisa meluluhkan hati Lloyd yang sudah kehilangan rasa kasih sayang. Lloyd berpikir sekarang waktunya ia mempersiapkan kebutuhan Anya. Lloyd berpamitan ingin keluar dan menyuruh Anya untuk tetap di rumah. Tetapi Anya tak mau dan memaksa untuk ikut dengan Lloyd keluar yang akhirnya Lloyd mengajaknya juga untuk sekalian berbelanja. Saat di perjalanan, Lloyd sedang berkepikiran untuk menyamar menjadi ayah dan anak yang normal. Anya terhalang di tengah kerumunan dan memanggil ayahnya dengan suara imutnya. Anya ditolong oleh ibu-ibu yang menyuruh Lloyd harus menggandeng anaknya tersebut. Dan mereka melanjutkan berjalan dengan bergandengan tangan. Tapi saat bergandengan tangan, Lloyd kepikiran bagaimana ada yang menyerang dan ia hanya bisa menggunakan satu tangan yang membuat ia harus waspada terhadap penjahat. Anya yang bisa membaca pikiran Lloyd dan takut dengan penjahat membuat ia bersembunyi di bawah papan ikan sendirian. Lloyd menganggap Anya membencinya, tetapi ia harus belajar untuk memahami Anya karena memahami Anya sama dengan menjaga perdamaian dunia. Anya yang mendengar itu dari pikiran Lloyd menjadi senang dan mengatakan kesukaannya, yaitu kacang dan makanan yang tak disukanya, wortel dan Anya suka roti kering. Lalu Anya membeli poster dengan sangat imutnya dan memberikan uang 10 Dutch-nya. Lloyd mengatakan bahwa itu harganya 10 pen dan menganggap bahwa kepintaran Anya yang tadi hanya keberuntungan saja dan memikirkannya untuk menukarnya. Anya yang mendengar itu panik dan menangis sambil berteriak jangan membuang dirinya. Lloyd yang tak mengerti kenapa menjadi panik karena menjadi pusat perhatian, lalu ia menawarkan kacang kesukaan Anya dan Anya pun bisa berhenti menangis. Akhirnya mereka membeli kacang roti dan posternya. Saat perjalanan pulang, Anya mengantuk dan tak kuat jalan lagi yang membuat Lloyd menjadi menggendongnya. Lloyd mulai menyerah memahami tingkah lakunya, lalu ia membeli buku cara mengasuh anak. Scene berpindah di rumah. Anya yang sedang tidur di kamarnya dan Lloyd yang membaca semua buku yang ia beli untuk mengasuh anak dengan kemampuan membaca dengan cepat dan mendapatkan kesimpulannya sendiri. Ia masih mengatakan bahwa ini hanya misi, setelah misinya selesai, ia akan mengembalikan Anya. Keesokan harinya, Lloyd menyuruh Anya belajar tetapi Anya bersikeras tak mau belajar. Karena ia yang seorang esper, ia hanya perlu membaca pikiran peserta lainnya. Tetapi
Itu semua tak diberitahukan ke Lloyd dan hanya menjadi anak kecil yang tak mau belajar saja. Anya tak mau dan ingin ikut dengan Lloyd secara diam-diam, tetapi semua usahanya selalu ketahuan oleh Lloyd hingga Lloyd harus mengganjal pintu kamarnya dengan bak sampah. Lloyd pergi menemui informannya bernama Frankie. Ia menyuruh informannya mendapatkan soal ujian masuknya untuk menyuruh Anya menghafalkannya dan bisa lolos dengan mudah. Lalu Frankie juga memberikan penyelidikannya tentang Anya dan tak ditemukan tentang background masa lalunya, hanya catatan 1 tahun ini saja, yaitu Anya sudah diadopsi 4 kali dan selalu dikembalikan ke panti asuhannya. Lloyd yang sudah mendapatkan apa yang ia mau lalu pergi dan Frankie menasihatinya jangan sampai sayang ke anaknya karena dapat merepotkan dirinya sendiri. Anya yang bosan sendirian di rumahnya mengingat tentang alat mata-mata Lloyd serta sandi dari berangkasnya. Lalu Anya ingin mencari alat-alat tersebut karena ia menginginkan bom. Buset, kecil-kecil maunya bom. Gila. Sampai akhirnya Anya menemukan alat-alatnya Lloyd hingga ia menemukan sebuah alat pemancar sinyal dan mengotak-ngatiknya. Hingga ia tak sadar sinyal tersebut terlacak oleh kumpulan penjahat yang dipimpin politisi yang ada di awal episode ayah dari Karen. Setelah puas bermain, Anya sadar ia memberataki semua alat-alatnya. Ia tak ingin Lloyd melihatnya, kalau tidak nanti ia akan dikembalikan ke panti asuhan. Jadi, Anya pun membereskan kembali semuanya. Scene berpindah ke Lloyd yang kembali ke apartemennya, tapi ia sadar ada kejanggalan yang terjadi. Dan benar saja, saat ia masuk ke apartemennya, ia langsung diserang oleh 2 orang, tetapi dengan mudah langsung dilumpuhkan oleh Lloyd. Lloyd panik karena Anya yang menghilang dan beranggapan ia diculik, dan tak sadar bahwa penjahat yang ia lawan tadi ada di belakangnya dan berhasil membuatnya pingsan. Scene berpindah ke markas para penjahat tersebut. Anya yang ditangkap ditaruh di keranjang besi belanjaan. Anya takut karena ia melihat penjahat sesungguhnya. Lalu tak lama kemudian penjahat yang menangkap Lloyd tadi datang dan menyerahkan Lloyd. Tetapi saat dibuka itu malah salah satu dari anggotanya dan Lloyd menyamar menjadi salah satu penjahat di sana dan berhasil membawa Anya kabur. Anya tahu bahwa itu adalah Lloyd, tetapi ia tak memberitahunya dan ikut saja dengan kebohongan Lloyd. Anya senang ditolong oleh Lloyd dan menangis. Lloyd malah yang heran kenapa dirinya bergerak menyelamatkan Anya dan membahayakan misinya. Mendengar Anya menangis, itu membuat Lloyd ingat masa kecilnya yang tak ada seorang pun yang menolongnya. Lalu Lloyd memberikan Anya sepucuk kertas dan menyuruh Anya mendatangi kantor polisi. Lloyd dalam hatinya mengatakan bahwa misi ini berbahaya untuk anak kecil dan ingin mengembalikan Anya ke panti asuhannya. Anya yang bisa mendengar isi hati Lloyd tak mau melakukan itu dan sambil berlari bersembunyi. Anya melihat om-om yang tadi ialah Lloyd yang membuat ia semakin kagum walaupun ia sudah tahu itu Lloyd. Lloyd pun kembali ke dalam markas mereka dan membantai seluruh pasukan penjahat tersebut dengan jebakannya hingga tersisa pemimpin politisi tersebut. Ia mengancam untuk tidak ikut campur kembali ke masalah dirinya dan mengancam dengan anaknya politisi tersebut yaitu Karen. Singkat cerita, Lloyd berhasil keluar dengan selamat. Saat perjalanan pulang, ia melihat Anya yang menunggunya di balik tempat surat. Anya yang melihat Lloyd langsung menghampirinya dan memeluknya bahwa ia hanya ingin dengan Lloyd. Dan akhirnya mereka tetap bersama. Di perjalanan pulang, Anya mengikuti kebohongan Lloyd dengan menceritakan kejar-kejarannya dengan om-om tadi. Scene berpindah ke ujiannya Anya. Anya sudah pede karena ia hanya perlu membaca pikiran peserta ujian lainnya. Tetapi saat itu juga semua yang ikut ujian tak harus menjawab. Di sini Anya jadi panik karena tak dapat contekan. Jadi ia harus berusaha mengingat apa yang ia pelajari sebelumnya dengan Lloyd. Hingga ke hari pengumuman, Lloyd mencari nomor Anya yaitu 212 dan ternyata Anya berhasil lulus. Yang secara tak sengaja membuat Lloyd menjadi seperti bapak pada umumnya dengan menggendong Anya dan merasa bahagia serta lega. Namun Lloyd menjadi syok dengan perasaan leganya ini.
Di akhir episode, mereka yang sudah ada di rumah barunya dan Lloyd yang masih syok dengan perasaannya. Ada tukang pos yang mengetuk pintu rumah mereka dan memberikan surat. Anya yang sudah berusaha membangunkan Lloyd, Anya pun mengambil kesempatan dengan tidur dalam pelukan Lloyd. Lloyd yang bangun kaget karena Anya ada di sebelahnya dan membaca suratnya, dan surat tersebut dari sekolahnya. Bahwa ujian selanjutnya ialah wawancara bersama kedua orang tua tanpa terkecuali. Jadi sampai di sini dulu alur cerita anime Spy X Family yang bisa gua ceritain ke kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya channel ini kedepannya lebih baik lagi buat kontennya. Sampai jumpa di next video.